Haleluya, saudara. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dapat bersama-sama kembali mengawali hari bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan. Hari ini hari Senin, saudara, hari libur, ya, tanggal 1 Juni. Ini hari kesaktian, hari lahirnya Pancasila, ya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita walaupun libur, tapi kita masih bisa bersama-sama untuk mengawali hari bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan. Nah, pagi hari ini saya ingin melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan pada hari Kamis yang lalu dari Lukas pasal yang ke-9, ya, ayat 10 sampai 17. Tapi kita baru belajar ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan hari ini saya ingin melanjutkan ayat 12 sampai 14. Kalau waktunya cukup, saya akan lanjutkan sampai ayat yang ke-17. Tapi kalau waktunya tidak cukup, saya akan sampaikan saja sampai ayat yang ke-14, baru disambung nanti untuk hari Rabu, ya. Saya akan lanjutkan pada bagian yang berikutnya. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Terima kasih untuk berkat rahmat dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya sungguh kami diberkati oleh firman Tuhan, dan kiranya firman memberkati kami, membawa kami pada satu pertumbuhan iman. Karena tanpa firman-Mu kami tidak akan bertumbuh dengan baik. Tetapi hidup di dalam firman, berdasarkan firman, iman itu akan tumbuh dengan sendirinya dalam kehidupan kami secara pribadi. Terima kasih Bapa, sampaikan isi hati-Mu dan buat kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ya. Saudara, kita lanjutkan, ya. Di bagian yang pertama kita sudah belajar tentang bagaimana kerajaan Allah itu dimanifestasikan dalam kehidupan seseorang, ya, di mana murid-murid baru pulang dari pelayanan, diutus untuk memberitakan Injil, lalu kemudian menyembuhkan orang sakit, membebaskan, ya, mengusir roh jahat dan sebagainya. Jadi mereka baru saja berkumpul bersama-sama dengan Tuhan, tentu dalam kondisi lelah, dalam kondisi butuh istirahat. Tetapi ternyata orang banyak datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi di sini ada orang banyak. Inilah peristiwa yang luar biasa. Itu konteks dari apa yang kita sudah pelajari hari Kamis yang lalu. Nah, sekarang saya ingin melanjutkan pada ayat 12 sampai 14, ya, bahwa kita belajar tentang mujizat Tuhan dalam keterbatasan. Nah, mujizat Tuhan dalam keterbatasan itu juga disampaikan bahwa suruhlah orang banyak itu pergi, ya, di tempat-tempat yang sunyi, ya. Mereka berkumpul bersama-sama, mereka datang untuk menikmati puasa, mendengar pengajaran dan sebagainya. Tetapi dalam perjalanan mereka, orang banyak datang, lalu kemudian setelah Yesus mengajar dan menyembuhkan orang sakit dan sebagainya, maka orang banyak itu disuruh pulang, ya. Sementara hari sudah mulai menjelang malam, tempat itu sunyi dan juga waktunya sudah sore, dan makanan yang mereka punya itu tidak banyak. Dan tetapi Yesus berkata kepada mereka, sebelum mereka pulang, kamulah yang harus memberi mereka makan. Ini perintah yang sangat mengejutkan, tetapi apa yang disampaikan oleh Yesus ini menjadi sebuah pengertian bahwa apa yang Yesus sering perintahkan kepada murid-muridnya itu melampaui dari keterbatasan manusia. Saudara bisa bayangkan ada 5.000 orang, baru laki-laki saja, belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak. Tetapi Yesus berkata, beri mereka makan. Ini merupakan sesuatu yang tidak pernah diduga oleh murid-muridnya. Tentu uang mereka terbatas, tentu mereka juga sedang lelah. Bagaimana mencari makanan untuk memenuhi kebutuhan 5.000 orang? Ini juga tidak terlalu mudah. Dan disinilah
kita belajar bahwa murid-murid itu belajar tentang kebergantungan dengan Tuhan, ya, harus bergantung, berserah kepada Tuhan, dan percaya bahwa kebergantungan kepada Tuhan itu akan membawa mereka kepada kasih karunia. Kenapa? Karena kebergantungan kepada Tuhan itu merupakan sebuah tindakan, sebuah kesadaran bahwa mereka tidak mungkin melakukan itu kalau mereka bergantung kepada kekuatan mereka sendiri. Oleh karena itu mereka perlu bergantung kepada Tuhan, ya, yang empunya langit dan bumi, yang sanggup melakukan segala pekerjaan yang melampaui dari keterbatasan manusia. Mereka hanya punya 5 roti dan 2 ekor ikan. Ya, 5 roti dan 2 ekor ikan. Secara logika tidak mungkin cukup untuk memenuhi kebutuhan orang banyak yang sedemikian luar biasa. Tetapi saudara, logika Allah itu, iman itu melampaui segala hal yang secara logis itu tidak masuk akal. Karena percaya kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, itu cukup, ya, jika ada di tangan Tuhan. Apa saja saudara yang kita punya, baik itu banyak maupun sedikit, kalau itu ada di tangan Tuhan, maka itu cukup untuk Tuhan mengerjakan sesuatu melampaui dari apa yang sudah ada. Oleh karena itu, kalau kita menghubungkan dengan realitas Pentakosta, maka murid-murid seringkali punya perasaan yang sama, ya, dengan kita. Kita kadang merasa kecil, kita merasa lemah, kita merasa terbatas. Sehingga karena kecil, terbatas, ya, kita minder. Ya, karena kita merasa tidak mampu, lemah, sehingga kita juga merasa, tidak mungkin ini terjadi. Tetapi saudara, percayalah, Markus 9 ayat 23 berkata, tidak ada perkara yang mustahil bagi orang percaya. Jadi jikalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita yang kecil, kita yang lemah, kita yang terbatas, apa yang tidak kita punya akan mampu dikerjakan Tuhan, melampaui dari apa yang kita harapkan, yang kita pikirkan, yang kita doakan. Oleh karena itu jangan sampai nunggu saudara punya banyak baru memberi. Jangan sampai nunggu baru jadi orang kaya baru memberikan persepuluhan. Jadi orang sukses baru mendukung pekerjaan Tuhan. Saudara tidak perlu menunggu untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Bisa saja kita dengan keterbatasan kita mengambil bagian untuk kerajaan Allah, bisa jadi. Jadi tidak perlu harus menunggu kita berhasil dulu, sukses dulu, kaya dulu. Tidak, saudara bisa memberikan dukungan melalui hal-hal kecil dengan apa yang saudara punya. Rupiah yang kecil nilainya tidak masalah, karena dukungan itu bisa dilipat gandakan Tuhan menjadi pekerjaan Tuhan yang besar di tangan Tuhan. Perhatikan pola yang indah, ya, di sini ayat 15-17 dikatakan Yesus mengambil, lalu kemudian mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberi kepada murid-murid, dan murid-murid itu memberi kepada orang banyak. Ternyata inilah pola pelayanan dari kerajaan Allah, yaitu kalau kita ingin mengikuti pola kerajaan Allah, ya polanya yang mengambil, lalu kemudian mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu kemudian membagi-bagikannya kepada orang banyak. Jadi kita bisa mengambil bagian dari perkara-perkara yang kecil. Dan ternyata ucapan syukur itu juga powerful sekali. Karena ketika kita mengucap syukur, maka pekerjaan Tuhan, kuasa Tuhan akan dimanifestasikan dalam kehidupan kita. Jadi polanya sangat sederhana sekali, ya, dari apa yang disingkapkan oleh Alkitab. Oleh karena itu mengucap syukurlah sebelum mujizat terjadi. Ya. Jangan mujizat terjadi baru mengucap syukur. Baru perkara-perkara besar terjadi baru mengucap syukur. Tetapi mengucap syukurlah ketika bahkan mujizat itu belum terjadi. Seperti yang dilakukan Tuhan, 5 roti tetap 5 roti, 2 ekor ikan tetap 2 ekor ikan. Tetapi setelah mengucap syukur dengan apa yang ada, mujizat Tuhan terjadi. Jadi ada kuasa di balik ucapan syukur, karena ucapan syukur sebelum mujizat terjadi, sebelum perkara-perkara besar terjadi adalah sebuah tindakan iman. Jadi tindakan iman itu adalah sesuatu yang kita kerjakan sebelum segala sesuatu
terjadi. Nah, itulah baru iman, melakukan sebuah langkah iman dalam kehidupan kita. Saudara, mujizat terjadi melalui tangan Tuhan Yesus Kristus, tetapi juga melalui tangan murid-murid. Artinya ada intervensi ilahi dari apa yang dikerjakan oleh kita. Oleh karena itu percayalah saudara, mujizat itu selalu melibatkan bagian dari manusia, sisi manusia kita, yaitu penyerahan, kebergantungan, dan juga tindakan kesetiaan dan ketaatan. Itu bagian kita. Merendahkan diri, bertobat, itu bagian yang harus kita lakukan. Ada bagian Tuhan yang tidak bisa kita lakukan, tapi kita perlu menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena ketika Tuhan intervensi, maka segalanya jadi. Tetapi ketika Tuhan intervensi, harus ada keterlibatan manusia di dalamnya. Dalam konteks firman Tuhan ini, dia membagikannya kepada orang banyak. Tapi dalam konteks kehidupan kita, adalah kita percaya, kita bergantung, kita berserah, kita berharap, kita bersyukur sebagai sebuah tindakan iman. Jadi percayalah saudara bahwa pasti melibatkan kita di dalamnya sebelum saudara dan saya menerima mujizat. Dan hasilnya dikatakan oleh Alkitab, mereka semuanya makan sampai kenyang. Bahkan sisa 12 bakul, ya, tersisa 12 bakul. Ini menunjukkan bahwa makanan yang mereka konsumsi itu membuat mereka kenyang. Artinya satu orang itu makan lebih dari satu. Karena kalau hanya makan satu mungkin tidak sampai kenyang. Tetapi dikatakan mereka sampai kenyang. Ini berarti ada orang yang makan lebih dari satu potong roti sehingga mereka sampai kenyang. Dan Alkitab mencatat bahwa walaupun mereka makan 1, 2, 3 dan mereka menjadi kenyang, tetap tersisa 12 bakul. Jadi ini menunjukkan kepada kita, Tuhan tidak hanya memberikan kepada kita, menganugerahi kita sesuatu yang cukup, tetapi juga memberikan kepada kita sesuatu yang berlimpah-limpah. Saudara, ada kelimpahan dari apa yang dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, seringkali saudara dan saya ini berkata bahwa saya ini punyanya cuma sedikit, ya. Tetapi janda itu hanya punya 2 keping perak, 2 keping duit, saudara, ya, 2 keping uang, yang itu pun bukan perak tetapi mata uang terkecil. Tapi dia tetap lakukan itu, dan Alkitab mengatakan itulah seluruh hidupnya. Apa yang dia punya, itulah yang diberikan kepada Tuhan. Nanti hari Senin saya akan memimpin doa, ya, dan saya akan menyampaikan tentang janda yang berpuasa atau puasa janda. Jadi ada satu buku yang menulis tentang puasa janda. Saya juga kaget, ya. Ada puasa janda yang didasarkan atas peristiwa Elia, ya, di mana ada seorang janda. Yang menarik di sana, mereka janda ini adalah janda yang tidak fokus kepada dirinya, tetapi fokus kepada pelayanannya, sehingga apa yang dia punya itulah yang diberikannya. Dia hanya punya sepotong roti, dia punya minyak sedikit, ya. Dari apa yang dia punya itu dia serahkan kepada Tuhan. Dia fokus kepada pelayanannya, bukan fokus kepada apa yang sisa, bukan fokus pada apa yang dia punya, tetapi dia melayani dengan apa yang dia punya dan dia serahkan itu kepada Tuhan. Dia awal mulanya berkata, aku hanya punya segini, tidak cukup untuk kita makan bersama. Tapi Elia berkata, berikanlah untuk aku terlebih dahulu. Ketika janda ini mengerjakannya, malah berlimpah, saudara. Mereka tidak berkekurangan sepanjang musim paceklik itu, saudara, ya. Seringkali kita juga berkata kemampuan kita terbatas. Saya ini bukan siapa-siapa, ya, bahkan orang kampung, saudara, ya, orang kampung yang jadi presiden, ya. Jadi persoalannya adalah apa yang kita serahkan. Maukah kita menyerahkan apa yang kita punya kepada Tuhan? Jadi ini sesuatu yang penting untuk kita perhatikan. Oleh karena itu, saudara, jangan melihat apa yang kita punya, tetapi belajarlah untuk memiliki sikap yang rendah hati dan bermurah hati, dan bersyukur karena kita masih bisa dipakai oleh Tuhan.
apa yang kita punya, yang sedikit itu bisa menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Yang terbatas itu bisa menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan hanya bergantung kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami menyerahkan semua aktivitas kami, walaupun hari ini libur, tapi kami menyerahkan hidup kami. Kami mau berserah kepada Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Dan kiranya penyerahan, kebergantungan diri kami kepada Tuhan ini membuat kami hidup dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kami memberkati Oma Sugiyarti, memberkati Pak Yusya Effendi, memberkati Pak Yunus, Bu Alin, memberkati juga Oma Giok, memberkati juga, dan semua Pak Andreas Sutanto, memberkati juga untuk Pak Petrus Agus, Pak Petrus Gunawan, Pak Joni dengan prostatnya, dan semua kehidupan kami, Bu Dewi di masa usianya yang sepuh, Tuhan memberkati, Bu Linda, dan berkati dengan kekuatan dan kesehatan Pak Pasaribu, Pak Ali, ya, Pak Sutikno, Dava, disertai dan diberkati Tuhan. Kiranya kami sehat, kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami menyerahkan semua aktivitas kami ini, supaya melaluinya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan, kami percaya, Tuhan memberkati kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, ketentraman, ketenangan yang besar dalam kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Selamat menikmati hari ini. Selamat bekerja dan selamat untuk beraktivitas, kebersamaan dengan banyak orang dan keluarga. Selamat bekerja juga bagi yang masih harus bekerja. Kiranya melaluinya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Selamat menikmati hari ini. Happy holiday, juga happy Monday. You are blessed.